Solo dan sekitarnya karena ditandai dengan rintik-rintik gerimis. Tapi mudah-mudahan apapun yang diturunkan oleh Allah itu merupakan kebaikan bagi kita semuanya, berkah bagi kita semuanya. Karena tidak ada yang bisa memberi apa yang sudah ditolak oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah diberikan oleh Allah, sebagaimana doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi dengan doa itu insya Allah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu merupakan berkah, satu kebaikan yang kita terima baik untuk kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh host kita, bahwa tema kali ini kita akan membahas tentang fatwa Majelis Tarjih tentang takziah dan ziarah kubur. Nah, kita perhatikan ini bulan Rajab sudah memasuki pertengahan Rajab. Rumah saya ini dekat komplek makam Praji Maloyo. Itu sudah mulai banyak orang yang berziarah kubur. Padahal biasanya mereka berziarah nanti di bulan Sya'ban. Mungkin mereka ada yang ingin menggunakan waktu, memanfaatkan waktu yang mereka miliki. Mungkin Sya'ban tidak bisa, ya Rajab. Tapi yang jelas bulan Rajab mulai pertengahan dan bulan Sya'ban itu banyak orang berziarah kubur. Itu bagaimana sebenarnya kok ziarah mesti harus di bulan-bulan tersebut. Tapi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah fatwa yang bersifat umum tentang takziah dan ziarah kubur. Share screen. Sudah nampak ya? Belum nampak, Ustaz? Belum nampak. Sudah. Ya. Ampun, Tat. Ampun ya? Ampun. Alhamdulillah. Ya, fatwa tarjih tentang takziah. Takziah itu kita terutama datang ke rumah duka atau keluarga yang berduka, itu tentu ada maksudnya. Kemudian ziarah kubur berarti kita mendatangi makbaroh, ya, mendatangi komplek pemakaman, terutama tentu pemakaman kaum muslimin, ya. Pemakaman sesama kaum muslimin. Nah, hidup kita itu kalau menurut surat Abasa ayat 19-20-21 itu Allah menyatakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, summa sabila yassarah, summa amatahu fa'aqbarah. Jadi hidup kita itu, perjalanan hidup kita itu dipersingkat begitu rupa hanya dalam 3 ayat yang ada di dalam surat Abasa. Nah, itu perjalanan hidupnya mulai dari nutfah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dimulai dari nutfah, yaitu air mani,
yang kemudian bertemu dengan sel telur, ya. Kemudian Allah menciptakan dan mengukurnya, faqaddarah. Apa namanya, manusia diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maksudnya ada yang berumur pendek, baru bayi, bahkan mungkin belum lahir sudah wafat, atau baru lahir meninggal, anak-anak balita, remaja, dewasa, ada yang diberi umur panjang sampai tua, sampai syaibah, sampai masa tua. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik manusia khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang umurnya, panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik amalnya. Maka yang diberi umur sampai 50, 60, 70, ya, marilah kita isi dengan amal yang baik. Tsummas sabila yassarah. Kemudian setelah Allah ciptakan, kemudian kita lahir dan diukur sesuai dengan kadar masing-masing, maka menjalani hidup, tsummas sabil, menjalani hidup yassarah, dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah. Dan diakhiri dengan tsumma amatahu, kemudian Allah mematikannya, fa aqbarah, dan Allah memakamkannya, menguburkannya. Jadi pada pagi hari ini kita ambil episode hidup yang terakhir, tsumma amatahu fa aqbarah. Tapi bagi kita yang hidup, ada kewajiban-kewajiban, yaitu yang pertama takziah. Kita bertakziah. Fatwa tentang takziah ini sudah dibahas dalam fatwa tarjih yang pernah dimuat di Suara Muhammadiyah halaman 234 nomor 7 tahun 2018, yang ini masuk di dalam buku Tanya Jawab Agama, kalau nggak salah jilid 3 atau jilid 4 ya. Kemudian juga dibahas dalam Munas Tarjih ke-28 di Palembang tahun 2014. Nah, takziah itu apa? Dalam kamus Mu'jam al-Wasit, ini kamus berbahasa Arab, ya, kamus bahasa Arab yang dijelaskan maknanya dalam bahasa Arab juga. Jadi kamus itu tidak mesti satu kata diartikan dengan kata yang lain, tetapi ini satu kata dijelaskan dengan kalimat-kalimat, sehingga kita tahu apa itu takziah misalnya, atau pengertian yang lainnya. Takziah memiliki makna menghibur agar bersabar atas sesuatu yang menimpanya. Jadi menghibur kepada orang yang kita takziahi, sehingga orang tersebut bersabar, tabah atas sesuatu musibah yang menimpanya, karena keluarganya dipanggil oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, terutama wal-anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Jadi takziah itu mengamalkan surat Al-Baqarah 155 itu. Jadi Allah menguji manusia itu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kadang-kadang manusia diuji dengan rasa takut, wal-ju', rasa lapar, kelaparan karena pertaniannya tidak berhasil dan sebagainya, sehingga dulu ada istilah masa paceklik.
masa paceklik karena tanaman-tanaman tidak berbuah, mungkin kemarau yang begitu panjang, gitu. Maka ada alju, kelaparan. Nah, dulu mungkin hubungan antar daerah, antar negara belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan daerah yang satu, negara yang satu terjadi paceklik, bisa diambilkan, diimpor dari negara yang lain, dari daerah yang lain dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kalau dulu belum ada seperti itu, sehingga ada alju. Kemudian wa naqsim minal amwal, kadang terkurangnya harta kita, wal anfus, dan terkurangnya atau berkurangnya jiwa kita, keluarga kita. Ada yang meninggal dari keluarga kita, wal anfusi was samarot, dan juga berkurangnya buah-buahan atau tanaman kita. Nah, semuanya itu wabasyiris sabirin. Hendaklah diberikan kabar gembira bersabar, orang-orang yang bersabar. Maka takziah ini juga mendorong agar orang yang kita datangi, yang kita takziahi, untuk bisa bersabar. Nah, seperti itu. Makna yang lain diberikan oleh seorang ulama dalam kitab Al-Mughni, yaitu Ibnu Qudamah, Muhammad Ibnu Qudamah. Beliau menjelaskan bahwa takziah artinya menghibur keluarga yang tertimpa musibah, kemudian juga memenuhi, jadi tidak hanya menghibur dalam arti mungkin kata-kata, sikap yang baik, tapi juga memenuhi hak-haknya. Artinya dia mengalami kekurangan apa, kita bantu, mendekatinya, memenuhi kebutuhannya. Nah, termasuk di dalam takziah ini adalah kebutuhan terhadap orang yang berduka karena meninggal salah satu anggota keluarganya, yaitu ya membantu mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai memakamkannya. Dalam kitab fikih sunnah, Syed Sabiq menjelaskan takziah yang berarti al-azza, bersabar, artinya menyabarkan atau membuat orang yang kita takziah itu agar bersabar, bersama dengan sebelumnya juga ya, menghibur orang yang ditimpa musibah dengan menyebutkan hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaannya. Ini takziah, makna takziah. Dalam bertakziah ada hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama, mengucapkan doa istirja dan doa-doa yang lain. Istirja itu ucapan yang berbunyi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Sebagaimana yang dituangkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, di sana dikatakan Rasulullah bersabda atau Rasulullah berdoa atau menuntunkan doa, ya, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amruhu ilallah. Jadi tidak seorang pun seorang muslim yang menerima musibah kemudian dia berkata ma amruhu ilallah, semua urusannya ini ma amruhu Allahu, ma amarahullah, ma amarahullah. Semuanya ini adalah urusan Allah, semua ini sudah ditetapkan oleh Allah. Maka yang diperintahkan oleh Allah adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebagaimana dalam Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Allah yaitu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Ada yang membacanya atau mengucapkannya Allahumma ajirni fi musibati. Jadi ada yang begitu juga boleh. Karena maknanya sama dengan akar kata yang sama juga. Hanya bentuknya yang beda. Ada Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kebaikan, pahala dari musibah ini. Dari musibah yang ditimpakan kepadaku. Wa akhlifni khairam minha, dan berikanlah ganti dari kemusibahan ini sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi itu bisa dibaca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, kalau kita mengucapkan, karena ketika mendapat musibah, baik musibah dari keluarga kita sendiri atau kita bertakziah atas musibah saudara kita, kemudian kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka orang tersebut, kata Nabi, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maka Allah benar-benar akan memberikan ganti yang lebih baik daripadanya. Ya, jadi musibah yang diikuti dengan doa dan ketawakalan yang tinggi kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, ya, ganti ganjaran, ganti situasi, kondisi kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian dari hadis Bukhari, hadis Usamah, di situ juga disebutkan bahwasanya kunna indan Nabi. Jadi Usamah, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam irja'ahu rasulu ikhda banaihi yad'uhu ila ibniha fil mauti faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa akhbirha an anna lillah ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha wa la fal tusbir fal. Ini agak kecil-kecil di tempat saya. Fal tahtasib wal tahtasib. Artinya di sini kalau ada orang yang menerima musibah sebagaimana hadis yang sebelumnya, yaitu ya irji' fa akhbirha, kembalilah kepada. Jadi kalau anaknya karena ada orang yang datang kepada Nabi, anaknya meninggal, kemudian Nabi mengatakan pulanglah dan beritakan kabar gembira kepada keluarganya, anna lillah ma akhad, sesungguhnya semuanya milik Allah apa yang telah diambil oleh Allah. Walahu ma'a'ta, dan segala yang diberikan oleh Allah juga milik Allah. Jadi apa-apa yang diambil oleh Allah, baik itu keluarga, harta, buah-buahan, itu ya itu semuanya milik Allah. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pun juga milik Allah. Jadi kita itu hanya menerima titipan saja. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Jadi segala yang diberikan oleh Allah itu ya akan ada waktunya
tertentu, maka perintahkan kepada keluargamu tadi, fal tusbir, hendaklah bersabar, wal tahtasib, dan selalu berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istirja dan berdoa ketika takziah. Kemudian menghibur, meringankan kesedihannya, menganjurkan bersabar, dan berharap pahala kepada Allah atas musibah yang diterimanya. Ya, seperti juga di dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156 tadi. Wa basyiris sabirin. Kemudian ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu semuanya adalah mendapatkan kebaikan atas musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini hadis yang tadi bersama dengan yang tadi, hadis Bukhari tadi dari Usamah tadi. Jadi ada orang yang keseripan, kemudian Nabi menyuruh orang tersebut untuk kembali ke keluarganya, menghibur keluarganya dengan supaya mengucapkan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in ila ajalin musamma fal tusbir wal tahtasib, dan seterusnya. Jadi menganjurkan bersabar, mengharapkan pahala dari Allah itu kalau kita bertakziah. Jadi takziah itu betul-betul kita hadir di rumah orang yang sedang kena musibah itu, betul-betul untuk memberikan kebaikan kepada orang yang sedang kena musibah, bukan datang untuk ngobrol dengan sesama pentakziah yang tidak memberi nilai positif kepada orang yang sedang menerima musibah. Kemudian bagian dari takziah adalah memberikan makanan kepada keluarganya dan mencukupi kebutuhan selama dia mengalami musibah tersebut. Mungkin musibah itu sampai 1 hari, 2 hari, atau 3 hari gitu ya. Jadi membuatkan makanan, bukan kita datang malah mengambil makanan dari keluarga yang kena musibah. Jadi keluarga yang kena musibah harus kita kirimi makanan, kita buatkan makanan. Jadi tetangganya yang terdekat mungkin memasakkan untuk kebutuhan makan di hari itu. Nah, jadi justru orang yang bertakziah itu ketika berada di rumah duka, rumah yang menerima musibah itu, kita berpuasa. Di situ kita berpuasa sampai jenazah itu dimakamkan. Jenazah belum dimakamkan, kita sudah makan yang sudah disuguhkan di situ. Sebaiknya kita tidak makan, kita berpuasa. Baru nanti kalau sudah selesai, di samping kita menyediakan makanan, kita ajak keluarga yang sedang musibah itu untuk makan bersama sehingga dia merasa terhibur. Mungkin ketika bersedih, bersusah, tidak doyan makan, tapi setelah dihibur dan jenazahnya tadi sudah dikubur, kemudian dihibur, dibujuk rayu, kemudian diajak makan bersama supaya sehat badannya. Kemudian berikutnya ketika bertakziah dianjurkan untuk mensolatkan jenazah. Tentu bagi yang lebih dekat, yang paling dekat, mungkin keluarga dekat, itu sebelum disolatkan tentu adalah memandikan. Jadi yang memandikan itu memang afdalnya keluarganya.
keluarganya, karena memandikan itu nanti berkaitan dengan aurat, ya. Berkaitan dengan aurat. Ya, kalau enggak ada dari pihak keluarganya, boleh orang lain, kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan laki-laki, jenazahnya perempuan yang memandikan perempuan. Kalau keluarga dekatnya, mahramnya, apalagi suaminya atau istrinya, suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Jadi mungkin ada yang punya kekuatan hati seperti itu, yang afdal, yang memandikan adalah kerabatnya, kerabat dekatnya, keluarga dekatnya, ahli warisnya atau mahramnya bahkan, atau suami dan atau istrinya. Jadi kalau kita nggak sempat itu, ya sudah dimandikan, sudah dikafani, maka kita dianjurkan untuk mensolatkan jenazah tersebut dalam takziah kita dan mengantarkan sampai kubur. Hadis dari Abu Hurairah disebutkan di sini, man syahida al janazata hatta yusalli falahu qiratun. Barang siapa yang takziah untuk menyaksikan menghadiri jenazah sehingga dia bisa mensolatkan jenazah tersebut, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiraton. Barang siapa yang bertakziah menyaksikan jenazah, kemudian sholat jenazah dan sampai pemakamannya, maka dia mendapatkan qiraton, 2 qirat. Kila, ada yang bertanya kepada Nabi, wa mal qiraton, apa qirat itu ya Nabi? Nabi bersabda, mislu al-jabalaini al-azimain. Jadi qirat itu seperti gunung yang besar. Sehingga kalau 1 qirat 1 gunung yang besar, 2 qirat berarti 2 gunung yang besar. Dalam syarah hadis disebutkan sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Jadi itu cukup besar, ya. Pahala yang sangat besar, bertakziah sampai menyolatkan dan bahkan mengiringi jenazah sampai dimakamkan. Tentu dalam bertakziah mungkin kita mendekati, membersamai keluarga pada waktu itu, ya, kita bagaimana bisa berlaku baik, mungkin menampakkan sikap yang baik, terutama kepada anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya atau ibunya. Begitu kan anak-anak yatim yang perlu kita hibur, kita berikan nasihat agar dia bersabar dan bertawakal kepada Allah. Itu termasuk yang disunahkan ketika kita bertakziah. Masa berduka keluarga dan orang yang ditinggalkan itu maksimal 3 hari. Ini dalam hadis nanti disebutkan, ya, an Abdullah ibni Ja'far anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan ay ya'tiyahum summa atahum faqala la tabqu ala akhi ba'da al-yawm summa qala ud'u li bani akhi faji abina ka'anna afruhu faqala ud'u li al-khallaqa fa'amarahu fa khalaqa ru'usana. Jadi di dalam hadis ini seseorang berduka karena ditinggal oleh keluarganya, diupayakan tidak lebih dari 3 hari. Sehingga Nabi ketika mendatangi keluarga Ja'far bin Abdullah dan Abdullah bin Ja'far,
yang meriwayatkan hadis ini, Nabi itu bisa bertakziah kepada keluarga Ja'far ini di hari yang ketiga. Kemudian Nabi mendatangi mereka dan bersabda, mengatakan, menasihati, la tabqu ala akhi ba'da al-yawm. Janganlah kamu meratapi menangisi kepada saudaraku. Yang Nabi menghibur keluarga itu sampai mengatakan, keluarga dari yang meninggal dari keluarga tersebut disebut sebagai akhi, keluargaku. Janganlah kamu menangisi saudaraku. Jadi Nabi betul-betul membuat dekat, hubungan yang dekat dengan sahabat tersebut, dengan menasihati, janganlah kamu menangisi dia setelah hari ini. Artinya kita tidak boleh berduka itu lebih dari 3 hari. Boleh berkabung lebih dari 3 hari itu hanya bagi seorang istri yang ditinggal suaminya. Khusus seorang istri, ia boleh berkabung atas suaminya lebih dari 3 hari. Dari hadis Zainab, ya. Zainab ibnatu Abi Salmah. Jadi bukan Zainabnya putri Nabi, tapi Zainab bin Abi Salmah. Anni sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tukhidda ala mayyiti salasi ayyamin illa ala zawjin fa annaha tukhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi seorang istri dibolehkan berkabung lebih dari 3 hari atas meninggalnya suaminya. Jadi Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung menangisi mayit lebih dari 3 hari illa ala zaujin, kecuali kepada suaminya. Fa'innaha tukhiddu alaihi, maka dibolehkan berkabung itu sampai 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddahnya. Jadi selama masa iddah seorang istri boleh berkabung, berarti dia tidak menerima lamaran orang lain, ya, karena masih masa iddah, termasuk masa berkabung yang dibolehkan. Nah, itu tentang takziah. Berikutnya tentang ziarah kubur. Tentang ziarah kubur sudah dibahas juga dalam HPT yang lama, dalam kitab jenazah, bab ziarah kubur. Di sana ada penjelasan tentang ziarah kubur yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih berdasarkan isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Kemudian juga dalam tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih jilid 1, jilid 2 dan jilid 3, dan juga fatwa Majelis Tarjih nomor 22 tahun 2005 tentang ziarah kubur dan bacaan Yasin. Jadi apakah bacaan Yasin itu menjadi satu ajaran yang disunahkan atau tidak, itu difatwakan oleh Majelis Tarjih nomor 22 tahun 2005. Yang pertama, ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah, kemudian dibolehkan. Dilarang karena dikhawatirkan terjadi kultus kepada penghuni kubur itu atau mengarah kepada kemusyrikan. Sebagaimana hadis dari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur.
faqad uzdina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakiru al-akhirah. Jadi dulu aku melarangmu ziarah kubur, kemudian Muhammad telah diizinkan, jadi Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya Bu Aminah. Fazuruha, maka silahkan kalian berziarah kubur. Fa innaha tudzakiru al-akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kampung akhirat atau mengingat kepada kematian. Dalam hadis yang lain, fa innaha tudzakiru al-maut. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah. Jadi disebutkan di sini istazantu Rabbi ta'ala ala an astaghfirullah falam yu'zan li fastazantu an azuru qabraha fa'udhina li fazuru al-kubur fa innaha tudzakiru bil mauti. Jadi Nabi menjelaskan ini, mengatakan aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibuku. Falam yu'dan, dan Allah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena ibunya belum berislam. Ayah dan ibu Nabi belum berislam. Maka Nabi memohonkan ampun tidak dibolehkan. Kemudian fasta'zantu an azuru qabraha. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Fa'udhinali, maka Allah mengizinkan aku untuk menziarahi kubur ibuku. Maka kemudian Nabi memerintahkan fazuru al-kubur, maka berziarah kuburlah kalian semuanya. Fa innaha tudzakiru bil maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Jadi ini ziarah kubur pernah dilarang kemudian dibolehkan. Yang dibolehkan menjadi sunnah. Ziarah kubur menjadi sunnah tentu dengan tata cara yang sudah dituntunkan oleh Nabi. Nah, dalam hal ini perlu meluruskan niat dan tujuan ketika berziarah kubur, yaitu tujuannya untuk mendoakan ahlul kubur dan mengingat kematian atau mengingat kampung akhirat. Kemudian yang berikutnya, mengucapkan salam kepada seluruh ahlul kubur ketika memasuki area pekuburan, terutama area pekuburan kaum muslimin. Kalau di Pracimaloyo ini campur-campur, maka ya doa kita seperti ini ya, seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah melalui Aisyah ini, atau riwayat hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam kitab Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kullama kanat lailatuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqi fayaqul assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma fir li ahli baqi al-gharqat. Di sini Nabi dikatakan oleh Aisyah berziarah kubur di akhir malam sebelum subuh. Mungkin beliau setelah sholat malam, sebelum masuk waktu subuh, beliau menyempatkan ziarah di makam Baqi. Makam Baqi itu di sebelah Masjid Nabawi, mungkin sebelah barat selatan, salah sebelah ya, sana nggak tahu utara selatan, sebelah selatan, betul,
selatan barat kira-kira itu, barat daya. Timur Pak, bukan timur ya? Apa timur? Timur. Selatan timur tenggara berarti ya. Ya, timur. Nah, ketika beliau memasuki area makam Baqi', beliau mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni Baqi' dari kaum mukminin, kaum yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, dan akan datang kepadamu apa-apa yang telah dijanjikan kepadamu. Wa dan mu'ajjalun, dalam waktu yang sangat dekat. Jadi Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kaum mukminin yang sudah meninggal tadi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Nah, ketika mengucap doa ini kan otomatis kita langsung ingat, sadar bahwa kita juga akan menyusul mereka kan begitu. Kemudian diteruskan Nabi berdoa, Allahumma fir li ahli Baqi' al-gharqad. Ya Allah, berilah ampunan kepada penduduk Baqi', yaitu dari kalangan gharqad. Dari kalangan gharqad. Jadi di sini kita dituntunkan untuk mengucap salam. Jadi ada juga ucapan salam, misalnya Assalamualaikum ya ahlad diyar, juga boleh ya. Dalam HPT ada juga ya Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai para penduduk kampung ini ya. Minal muslimin wal muslimat, dari kaum muslimin dan muslimat. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, karena di pemakaman tertentu mungkin tidak khusus pemakaman kaum muslimin, maka kita tambahkan minal muslimin wal muslimat. Seperti kalau di Praci Maloyo kan gitu ya. Termasuk itu sudah campur-campur itu. Walaupun dulu Kiai Habib Anhar al-marhum, anggota Majelis Tarjih PDM Surakarta yang sekaligus waktu itu anggota DPRD Kota Surakarta tahun itu ya, tahun 80-an. Beliau anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Sudah mengusulkan dalam rapat DPRD itu agar makam kaum muslimin disendirikan, yang agama lain disendirikan, agama yang lain lagi disendirikan, supaya walaupun satu komplek misalnya Praci tapi ada kapling khusus kaum muslimin, kapling khusus agama yang lain, terutama yang bisa bersatu dalam ini kan mungkin agama Kristen, yang banyak itu agama Kristen. Kalau agama Hindu nggak tahu ya apakah ikut ngaben apa enggak, karena di Solo mungkin komunitas Hindu kecil. Nah itu ya, mengucap salam. Kemudian melepas alas kaki ketika masuk area pekuburan. Ya terutama tentu kalau kuburan itu aman bagi kaki kita. Artinya tidak ada hal-hal yang mungkin membuat kaki kita sakit, ada duri, ada apa kan gitu ya. Kita aman ya, kita lepas alas kaki kita. Tapi yang jelas sunnahnya begitu ya, sunnahnya kita dianjurkan melepas alas kaki. Bagaimana hadis dari Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. An Bashir ibni al-Khososiyah. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kubur faqal ya sahibas sabtatain hal fihima. Jadi Nabi menyaksikan seorang laki-laki yang sedang memakai sandal berjalan di antara kuburan-kuburan, kubur satu dengan di sela-sela kuburan itu. Faqal ya sahiba as-sabtiyatain.
wahai orang yang sedang memakai sendal, dua sendal, alqihima, lepaskanlah, lemparkan maksudnya lepaskanlah dua sendalmu itu. Artinya kita masuk makam untuk dilepas alas kaki kita. Kemudian menghadap kiblat ketika berada di kubur seseorang, terutama kalau kita berdoa. Kita berdoa mendoakan orang saudara kita, keluarga kita, sesama muslim yang ada di makam itu, kita doanya menghadap kiblat, bukan menghadap kepada jenazah kemudian malah mengungkuri kiblat. Ada yang begitu, doa jenazahnya di tengah-tengah, mengelilingi jenazah, nanti yang di barat jenazah otomatis dia mengungkuri kiblat. Maka berdoa dalam posisi menghadap kiblat. Ya, upayakan posisi berada mengarah kepada kiblat, sehingga kita berada di timurnya jenazah itu, kita berdoa menghadap kiblat. Karena kita mendoakan jenazah, kita ya juga menghadapi jenazah tersebut atau menghadapi kuburan tersebut. Jadi jangan dibalik. Kalau ziarah mendoakan orang yang ada di makbarah itu, kita intinya menghadap kiblatnya. Kemudian tidak duduk, menduduk ini melinggui, ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa di Indonesiakan. Tidak menduduki kuburan, tidak melunggui kuburan. Nah, ini berarti pada zaman Nabi mungkin juga sudah ada kuburan-kuburan yang mungkin waktu itu kaum kafir jahiliyah ya, dikubur pada masa jahiliyah, kuburnya dibangun, ada kijingnya kalau di sini kira-kira gitu ya. Kita tidak boleh duduk di situ. Nah, kata Nabi, janganlah kalian duduk di atas nisan atau di atas kijing itu. Hatta tahriqa thiyabahu wa takhlusa ila jildihi. Sehingga terbakar pakaiannya dan mengenai kulitnya itu lebih baik. Jadi orang yang menduduki kuburan atau duduk di atas kuburan itu dengan orang yang terbakar pakaiannya sampai menyentuh kulitnya itu lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan. Jadi hatta tahruqa siyabahu wa takhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabri. Jadi orang yang terbakar pakaiannya sampai kulitnya kena itu lebih baik daripada duduk-duduk di atas kuburan seseorang. Kemudian ziarah kubur adalah untuk mendoakan ahli kubur, baik yang dituju, misalnya kita akan ziarah kepada keluarga kita, ibu kita, bapak kita, adik, anak dan seterusnya. Kepada yang khusus itu kita datangi, kita doakan. Tapi kepada penghuni kubur secara umum dari kaum muslimin dan muslimat, kita doakan juga. Maka kita mendoakannya dimulai dari Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, dan seterusnya. Nanti doa khusus untuk orang tua kita, Allahumma fir lahu warhamhu, ada Allahumma firli wali walidayya, dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan ketika Nabi keluar ke makam Baqi memohonkan ampun mereka dan lama berdiri mengangkat tangannya untuk berdoa, tentu sambil menghadap kiblat. Jadi doa Nabi di makam itu dalam keadaan berdiri memohonkan ampun mereka dan berdoa
dengan mengangkat kedua tangannya sampai 3 kali. Wa atola al-qiyam, jadi lama berdirinya, lama doanya, doa untuk seluruh kaum muslimin yang menjadi penghuni makam Baqi'. Dilarang meminta-minta kepada kuburan atau menjadikannya sebagai wasilah, jadi bertawasul kepada kuburan, apalagi kuburan yang dirasa sebagai kuburan orang yang suci, ya. Maka di sini wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yaduruka, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Jadi orang yang meminta-minta berdoa kepada kubur, kepada ahlul kubur, itu minta kepada ahlul kubur itu minaz zalimin, masuk orang yang zalim. Kemudian walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ini artinya menjadikan wasilah, menjadikan kuburan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah juga dilarang, tidak dibolehkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tentang takziah dan ziarah kubur. Karena ini masa-masa banyak orang berziarah, maka kita perlu luruskan niat kita dalam berziarah kubur, ya. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bagaimana sih sunnah di bulan Sya'ban, ya. Sunnah di bulan Sya'ban ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukupkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan? Ada banyak. Ya, ini pertanyaan yang pertama dari Pak Nur Alis. Di kampung saya ada budaya yang datang takziah membawa beras gula. Masih ingat sering diajak ibu saya. Ya, itu bagus, ya. Datang membawa beras gula boleh juga, ya. Jadi memberi makan bisa dalam bentuk makanan matang, dimasakkan, dibawakan. Tapi juga boleh ada yang bawa bahan makan, bahan mentah, matang semua. Tertampung bawa makan matang semua, ya juga nanti nggak kemakan. Kalau ada sebagian yang mentah dan yang matang juga bagus. Kemudian ini yang kedua, Ustaz. Ini dari Bobo, nggak satu ya. Ketika ziarah ke kubur, doa menapa yang dibaca ini, Ustaz? Nah, jadi yang pertama tadi kan mengucap salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar, atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya. Nah, doa yang lain memohonkan ampun, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya. Wa'afihim wa'fu anhum, bisa sampai wa'akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum, dan doa-doa untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat kepada Allah. Yang jelas kita tidak boleh meminta-minta kepada ahli kubur. Gitu, Pak. Oke, baik. Yang ketiga, Ustaz. Ya. Dari Pak Ahmad Aulia. Ya. Tanya, Ustaz, saya sering melihat ketika mengantar jenazah ke kubur, masih banyak wanita yang ikut, entah itu sanak keluarga ataupun tetangga. Bagaimana hukumnya dan bagaimana kita mensikapinya? Ya, jadi Nabi melarang kepada wanita-wanita itu untuk ziarah kubur. Ya. Wanita-wanita dilarang, tapi mungkin larangannya sifatnya ya ini ada yang memakruhkannya, ada yang sampai sifatnya mengharamkannya. Mungkin dimakruhkan, bisa dikhawatirkan, ya, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi kalau
seorang perempuan ziarah kubur, menziarahi orang tuanya atau apa gitu ya, kemudian di situ ada bangkit emosinya, dikhawatirkan bisa ada yang sampai pingsan dan sebagainya. Nah itu maka perempuan oleh Nabi dilarang untuk berziarah kubur. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat di sini, ada larangannya sifatnya makruh. Makruh itu ya kalau dilaksanakan sebenarnya tidak berdosa tapi dicela. Kalau tidak dilakukan itu lebih baik, tidak lakukan lebih baik. Tapi kalau yang satu mengharamkannya berarti kan melakukannya justru menjadi dosa. Jadi apalagi kalau namanya mengiring jenazah, ya sudah, ibu-ibu tidak ikut. Maka seringkali dalam acara takziahan itu kita berikan pesan kepada ibu-ibu dan para wanita untuk tetap berada di tempat, tidak ikut mengiring jenazah ke makam. Ya, ini ada pertanyaan Resen, Pak Sikin ya. Iya. Pak Sikin. Halo Ustaz Samsul. Kita bicara tentang kuburan Pak Samsul. Ziarah kubur. Monggo. Yang jadi pertanyaan saya itu, kalau kita ke kuburan itu nilai jasate atau nilai rohnya? Siapa yang ada di kuburan tersebut? Jasad atau roh? Kalau jasad memang kuburan itu tempat jasad kita dikuburkan. Tapi kalau roh, apakah rohnya juga masih di situ? Itu Pak Samsul. Purno. Ya, kalau kita ziarah kubur ke komplek pemakaman, ya kita menziarahi jasad para jenazah itu dikuburkan di situ. Tetapi kan jasad itu ada ruhnya. Jasad itu ada ruhnya yang ditempatkan tertentu oleh Allah Ta'ala. Maka karena kita disunahkan untuk mengucap salam, insya Allah salam kita sampai. Salam kita sampai kepada ruhnya yang jenazahnya ada di situ. Jasad jenazahnya ada di balik tanah itu, di timbun tanah itu. Nah, karena Nabi yang menuntunkan, kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengucap salam dan mendoakannya. Insya Allah salam kita sampai, doa kita juga sampai kepada ruh yang kita doakan, dan juga tentu sampai kepada Allah, karena doa itu kan kita tujukan kepada Allah ya. Kalau salam tadi, salam kepada penghuni kubur itu, penghuni kubur yang di situ ya jasadnya, tapi jasad itu kan tersambung kepada ruhnya. Jadi kalau sekarang ini kan era digitalisasi kan, era online itu kan antara yang fisiknya dengan ininya kan jauh ya. Bisa nyampe juga kan gitu. Apalagi ini dengan kekuasaan Allah ya. Sinyalnya Allah itu enggak seperti sinyal kita pakai izin kadang-kadang terputus dan sebagainya. Itu sinyal Allah kuat. Maka ketika Nabi menuntunkan dan Nabi mencontohkan, bukannya menuntunkan, mencontohkan, dan beliau doa itu di akhir malam. Beliau ziarah kubur itu mungkin menghindari ziarah siang-siang supaya nanti kalau tahu orang Nabi selalu ziarah itu, kemudian orang pada berziarah nanti bisa salah ziarah, salah niat. Sehingga Nabi membolehkan silahkan berziarah itu dengan meluruskan niat untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah itu, dan juga mengingat kepada Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah 8:30, tapi 1 atau 2 pertanyaan lagi saya agak ringkas. Jika kita takziah tetapi jenazah sudah dikuburkan, doa apa yang harus disampaikan untuk jenazah? Ataukah masih boleh sholat
gaib. Nah, yang kedua ini pencerahan Ustadz terkait sholat jenazah tetapi jenazah di luar kota dan karena kondisi pandemi ini hampir sama. Enggak, Jadi kalau kita yang pertama kalau kita bertakziah jenazah sudah dimakamkan, kita bisa melaksanakan sholat gaib. Artinya sholat gaib itu sholat jenazah, jenazahnya sudah tidak di hadapan kita. Saja kalau itu orang laki-laki maka datang ke makam, kita sholat jenazahnya di makam itu, di atas makam itu boleh kita sholat gaib di atas makam pemakaman itu. Atau karena kita ya masa pandemi nggak bisa datang, maka kita bisa sholat gaib ya dari tempat kita, mendoakan. Dalam sholat gaib, sholat jenazah itu kan isinya mendoakan orang yang meninggal itu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, dan juga doa untuk kita semua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini kan doa untuk kita juga dan untuk jenazah itu. Nah, itu doa itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, kalau kita bisa menghadiri itu tentu lebih baik, namanya sholat jenazah, as-sholatu alal mayyit, atau kita melakukan sholat gaib karena kita terhalang untuk tidak bisa menghadiri karena masa pandemi dan sebagainya. Terakhir, Ustaz, ini bacaan tentang sholat jenazah laki dan perempuan apakah sama dari Pak Yena Mustaqim? Dan yang bacaan untuk sholat jenazah laki-laki dan perempuan, jadi kalau sholat jenazah untuk laki-laki ini sekalian ya, kalau kita menjadi imam atau kita sholat sendiri, kalau jenazahnya laki-laki itu kita berada di posisi kepala. Kemudian kalau jenazah perempuan kita sejurus dengan pusarnya, sejurus dengan perutnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua doanya boleh sama, ya. Karena as-sholatu alal mayyit, sholat kepada mayit itu bentuknya muzakkar. Jadi Allah maghfir lahu, kembalinya kepada al mayyit. Allah maghfir lahu, mayitnya bisa perempuan bisa laki-laki, maka hu-nya kepada al mayyit, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua boleh dibedakan. Kalau laki-laki hu, perempuan ha. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu monggo saja, boleh dua-duanya. Mau dibedakan laki-laki dan perempuan, hu dan ha. Kalau ha itu perempuan, kalau hu itu laki-laki, karena itu muzakkar muannas, tapi disamakan sama-sama mudzakarnya karena al-mayyit itu bentuknya muzakkar, penggantinya adalah hu. Nah, saya kira gitu ya. Terima kasih Ustaz, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah lebih 4 menit, ada 2 atau 3 pertanyaan barangkali belum bisa disampaikan secara umum, mungkin bisa japri dengan Ustaz Samsul langsung. Ya, baik, terima kasih Ustaz Samsul telah menyampaikan materi di pagi hari ini tentang takziah dan ziarah kubur. Mudah-mudahan menjadi kepahaman kita semuanya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita juga bermohon kepada Allah SWT bagi saudara kita yang barangkali di warga UMS ada yang sakit, ada yang tidak enak badan, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan yang terbaik. Amin. Amin. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.